Social anxiety disorder atau yang sering kita sebut gangguan kecemasan sosial adalah suatu gangguan psikis di mana penderitanya itu merasakan tingkat malu yang sangat tinggi terhadap situasional umum. Terus, apa sih penyebab orang bisa mengidap gangguan kecemasan sosial? Ada beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab hal ini. Mungkin dia dulunya korban bullying, ataupun dulu dia pernah merasa melakukan suatu hal yang sangat memalukan. Makanya dia jadi takut lagi kalau misalnya hal memalukan itu kembali terjadi gitu. Dan juga ada faktor pemikiran, yaitu tentang persepsi. Kadang orang yang mengidap penyakit ini tuh penyebabnya karena dia terlalu memikirkan persepsi berlebih lingkungan terhadap dirinya. Kadang mungkin dia biasanya pakai baju kayak gini, tiba-tiba dia tampil berbeda. Lalu orang-orang tuh melihatnya dengan tatapan yang sebenarnya biasa saja, tapi dia merasa bahwa orang-orang tuh lagi menjudge dia secara tidak langsung. Entah dia terlalu inilah, terlalu itu. Nah, dari pemikirannya dia itu adalah salah satu faktor penyebab dia menjadi pengidap social anxiety disorder. Berbicara di depan orang banyak mungkin akan menyebabkan hampir kebanyakan orang merasa gugup. Tapi buat penderita penyakit ini, hal yang biasa saja seperti mengobrol dengan dosen, bertemu orang baru, atau datang ke acara pesta yang notabene mungkin kebanyakan adegan sosial di situ ya, seperti berinteraksi dan lain-lain, itu akan menjadi sesuatu yang sangat berat bagi penderita ini. Itulah kenapa kadang orang yang memiliki gangguan ini tuh dia hanya bisa mempercayai satu atau dua orang yang emang dia bisa bawa kemana-mana untuk menemaninya. Ada juga gejala yang terjadi jikalau penderita ini dia terpicu atau kambuh gitu penyakitnya. Ada 3 gejala yang akan dirasakan, yaitu gejala fisik, kognitif, dan juga perilaku. Menurut Canadian Mental Health Association and Division pada tahun 2013, gejala fisik yang akan dirasakan ya salah satunya adalah berkeringat, gemeteran, pipi merah, jantung berdebar, sesak nafas, sakit perut, dan lain sebagainya gitu. Terus juga ada gejala kognitifnya, yaitu dia akan cemas kalau dia evaluasi secara negatif. Jadi dia benar-benar takut kalau misalnya dia dikritiknya secara negatif. Juga kadang dia menjadi mengucilkan diri dari publik, terus kadang sering mengonsumsi minuman alkohol dalam situasi sosial, dan kadang juga dia meninggalkan situasi sosial atau interaksi itu secepat mungkin. Pengobatan untuk penyakit psikis ini salah satunya adalah CBT. CBT adalah Cognitive Behavior Therapy. Jadi intervensi psikologis yang dengan cara mengatasi pola pikir negatif dan juga menghilangkan persepsi buruk terhadap diri sendiri. Terus juga kalau memakai obat, biasanya obat penenangnya itu paling dipakai benzodiazepines. Terus ada juga obat antidepresan, buspirone, dan juga beta blockers. Cara kerjanya cukup gampang, yaitu untuk meredakan detak jantung dan juga menetralisir adanya ketegangan otot. Jadi orang yang memiliki penyakit ini setelah meminum obatnya mungkin dia akan merasa lebih tenang dan juga tidak menjadi cemas lagi. Terus juga ada self help atau pengobatan secara diri sendiri gitu, yaitu dengan mengubah persepsi negatif menjadi positif. Contohnya mungkin dia sedang berjalan ke kelas gitu, dia itu merasa diperhatikan gitu. Nah, ubah persepsi itu dengan bisa aja mungkin orang-orang lagi lihat kemana gitu, dan kebetulan saat lu bertatapan dengan dia gitu, dia menatap balik sama lu gitu.
padahal dia tidak memperhatikan. Jadi mengubah persepsi negatif menjadi persepsi positif. Well, itu aja dari gua. Jangan lupa lu like dan share kalau misalnya merasa konten ini bermanfaat buat orang lain gitu. Terus juga bantu gua, karena gua ini tugas UAS ya, bantu gua biar dapat nilai gede dengan cara like dan share. Thank you and see you in the next time.